Menjadi tenang di dunia yang ribut. Dunia hari ini tidak pernah benar-benar diam. Ponsel bergetar hampir setiap menit, notifikasi datang tanpa henti, opini berseliweran di mana-mana, dan setiap orang seolah berlomba menjadi yang paling didengar. Dalam kebisingan seperti ini, ketenangan bukan lagi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dipilih, dijaga, dan diperjuangkan. Menjadi tenang di dunia yang ribut bukan tentang lari dari realitas, tetapi tentang berdamai dengannya tanpa kehilangan diri sendiri. Kebisingan tidak selalu berupa suara. Banyak kebisingan hidup justru tidak terdengar. Ia hadir dalam bentuk tuntutan sosial, ekspektasi orang lain, perbandingan tanpa henti, dan tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Kita lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kebisingan ini membuat pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat tubuh diam, batin terus berlari. Tenang bukan berarti tidak peduli. Sering disalahpahami bahwa orang yang tenang adalah orang yang pasif atau tidak ambisius. Padahal, ketenangan justru lahir dari kejelasan. Orang yang tenang tahu apa yang penting dan apa yang bisa diabaikan. Ia tetap bekerja keras, tetapi tidak membiarkan kekacauan luar mengendalikan emosi dalam. Tenang adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah keramaian, bukan menarik diri dari dunia. Belajar memilih apa yang layak diperjuangkan. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua konflik perlu dimenangkan. Di dunia yang ribut, ketenangan lahir ketika kita mulai selektif. Orang yang tenang tidak miskin pendapat, ia hanya kaya pertimbangan. Ia tahu bahwa energi adalah sumber daya yang terbatas. Maka ia menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Sunyi sebagai tempat memulihkan diri. Ketenangan sering ditemukan di ruang-ruang kecil, pagi yang pelan, doa yang hening, membaca tanpa gangguan, berjalan tanpa tujuan, atau sekadar duduk tanpa membuka layar. Sunyi bukan musuh produktivitas. Sunyi adalah tempat jiwa kembali bernapas. Tanpa sunyi, manusia kehilangan arah. Tanpa jeda, hidup berubah menjadi reaksi tanpa kesadaran. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Banyak kegaduhan lahir dari ego, keinginan untuk benar, diakui, dan dibenarkan. Orang yang tenang memahami bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Ia rela tidak selalu dipahami. Ia rela tidak selalu disetujui. Ia rela tidak selalu menjadi pusat perhatian. Dan justru dari kerelaan itulah ketenangan tumbuh. Tenang adalah bentuk kedewasaan. Ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna, melainkan dari penerimaan bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Orang yang tenang sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan dalam dirinya dan dalam dunia. Ia tidak kebal terhadap masalah, tetapi ia tidak membiarkan masalah mendefinisikan dirinya. Ketenangan adalah pilihan harian. Menjadi tenang di dunia yang ribut bukan keputusan sekali jadi. Ia adalah pilihan yang diulang setiap hari. Memilih tidak bereaksi berlebihan, memilih menjaga batasan, memilih merawat pikiran, dan memilih hidup dengan ritme sendiri. Dunia akan tetap ribut, opini akan terus bersahutan, tekanan tidak akan benar-benar hilang.
Namun kita selalu punya pilihan untuk tetap tenang, dan dalam ketenangan itu, kita menemukan kekuatan yang paling stabil.